Hai, kembali lagi kita bertemu setelah sekian lama. Saya nggak buat video perihal tentang pekerja migas lagi, dan kemudian sekarang baru ada kesempatan buat teman-teman yang tetap setia mengikuti, menonton, dan bahkan share. Terima kasih banyak sudah dukung channel saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas perihal tentang penipuan. Tapi ini saya baca beberapa komentar-komentar yang ada di video yang saya upload. Yang pertama tuh ada dari namanya Alicia and Family. Itu teman-teman mungkin bisa lihat di komen video saya. Pertanyaannya, Mas, kalau mengaku gaji di deposit dan gak bisa video call, terus gak pernah ke darat, kontraknya 5 tahun, kerjanya di rig Ambasan ke Pulau Riau, berarti nipu ya, Mas? Tujuan nipu gitu maksudnya apa ya, Mas? Soalnya dia nggak pernah minta uang. Nah, sekarang ini. Jadi saya jelaskan seperti video-video sebelumnya bahwa pertama, gaji itu Pak di semua pekerjaan, bahkan dunia oil and gas ataupun pertambangan ataupun di kantor mungkin construction atau pabrik pun tidak ada namanya deposit gitu. Namanya gaji itu masuk ke rekening pribadi masing-masing setiap bulannya, atau mungkin ada yang per project juga. Per project itu ibaratnya dia freelance, jadi dia kerja 2 bulan, ya udah setelah dari sana baru dibayarkan gitu. Kemudian nggak boleh video call. Video call tuh boleh dilakukan ketika tidak dalam keadaan bekerja dan di dalam akomodasi. Tidak ada pelarangan untuk video call. Kemudian kontraknya 5 tahun. Untuk kontrak pekerjaan sendiri itu ada yang per 3 bulan, 6 bulan, dan paling lama itu 1 tahun. Tidak ada namanya kontrak kerja itu selama 5 tahun gitu. Apalagi dia mengatakan bahwa bekerja di rig. Di rig itu untuk staff, jadwalnya itu 4 minggu kerja, 4 minggu off, atau setelah pandemi jadi 6 minggu kerja, 6 minggu off, karena ada karantina selama 2 minggu di darat, jadi di hotel begitu. Sedangkan untuk krunya sendiri, ada yang 21 hari kerja, 10 hari off, atau ada yang 4 minggu kerja, 2 minggu off gitu. Kemudian tujuannya menipu, apa maksudnya gitu? Soalnya dia nggak minta uang. Nah, tujuan menipu ya sebagian dan kebanyakan rata-rata adalah untuk mendapatkan uang. Jadi atau mereka menjanjikan mengiming-iming akan menikahi, kemudian minta identitas seperti foto KTP, kemudian nomor rekening, kemudian disampaikan bahwa itu sebagai jaminan untuk cuti, padahal tidak sama sekali gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Suri ini. Mas, apakah kalau cuti harus ada pengganti dan untuk mengganti orang harus bayar sekitar 9 juta? Belum lagi biaya transportasi ditanggung sendiri. Benar nggak, Mas? Nah, untuk cuti, benar. Kita ada namanya back to back gitu kan. Tapi kan jadwal cuti sudah ada. Untuk membayar orang, tidak ada pernah membayar orang yang mau kita ganti. Kemudian untuk transportasi ditanggung sendiri, enggak. Selama dari tempat kerja ke darat itu ditanggung oleh perusahaan. Ada yang menggunakan speedboat, ada yang menggunakan chopper sendiri atau helikopter gitu. Tergantung fasilitas dari perusahaannya. Tidak ada yang bayar sendiri. Kemudian Mas mau tanya, kalau pekerja offshore apakah kalau cuti tidak ditanggung dari perusahaan dan gajinya tidak bisa cair dikarenakan di bank, garansi, mohon infonya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau cuti ya ditanggung perusahaan gitu. Kalau biasanya kru ada ditanggung hanya sampai di darat, ada yang sampai di rumahnya. Nah, kalau kayak saya sendiri, itu saya berangkat dari rumah ke tempat kerja dan kemudian kembali lagi, itu tetap dibiayai oleh perusahaan full, semua akomodasi gitu. Kemudian ada mau tanya, di sini mengatakan bahwa beberapa orang itu mengatakan bahwa perihal tentang penipuan ini rata-rata ceritanya hampir sama, yaitu pertama kenalan, ngobrol segala macam, tidak bisa video call, atau mungkin video call tapi sebentar saja gitu dengan alasan listriknya. Ada yang dikatakan bahwa hanya menyala dari pagi sampai malam jam 10 kemudian mati, padahal enggak. Namanya listrik tempat kerja itu 24 jam, tidak ada non-stop. Kemudian lampu itu ya selalu menyala di dalam akomodasi, tidak pernah dimatiin sama sekali gitu. Kemudian ada pertanyaan, Bang, kalau mau tanya, di project offshore sebagian rigger atau scaffolding harus punya pengalaman di offshore dulu ya, Bang, atau yang pertama kali kerja di offshore boleh gitu. Nah, ini bener nih. Kalau untuk posisi rigger, scaffolding, atau welder, fitter itu harus memiliki sertifikat pertama. Biasanya di Indonesia
yang saya tahu ya ada yang ngambil di Cepu, ada juga yang di Batam gitu untuk sertifikat sebagai rigger atau scaffolder atau sebagai fitter atau sebagai welder sendiri atau posisi-posisi yang lain gitu. Nah, kalau mau langsung ke offshore tidak bisa. Kita rata-rata kan harus memiliki pengalaman gitu. Nah, jadi setiap orang yang mau bekerja di offshore harus memiliki pengalaman di onshore dulu pada bidang masing-masing. Contoh saya pengalaman di darat itu dari tahun 2016. Jadi dari 2016 itu saya bekerja di pertambangan batubara, kemudian di tahun 2017 saya di penguburan minyak sampai 2019, kemudian 2019 saya bekerja di offshore sampai saat ini. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman di darat sama sekali, bagaimana kita bisa ke medan yang lebih besar? Karena offshore itu, tantangan itu tidak cuma tentang pekerjaan kita, tapi risikonya mengenai tentang lingkungan kita kerja, karena kita bekerja di atas air gitu. Jadi cuaca bisa kapan saja berubah gitu. Jadi sangat mempengaruhi. Kemudian ada pertanyaannya, Mas, mau nanya, apakah ngajuin cuti terus mau ngambil gaji harus bayar pajak PPh dulu di awal gaji, bisa dipotong gaji gitu? Mau nih, ya tidak sama sekali. Kalau mau cuti ya silakan cuti kalau sudah dijadwalnya gitu. Karena setiap perusahaan tuh sudah punya jadwal sama sekali. Contoh kayak perusahaan saya, kita punya jadwal tuh 6 sampai 8 minggu kemudian kita off gitu. Off-nya juga sama. Atau tergantung ketika kita lagi off 1 bulan contoh, kemudian ada dari kantor kebutuhan untuk kita bekerja di lokasi yang lain, kita berangkat seperti itu. Dan untuk standarnya sendiri, kalau untuk penguburan minyak, dia yang tadi saya sampaikan 6 minggu kerja, 6 minggu off, atau 4 minggu kerja, 2 minggu off, atau 21 hari kerja, 10 hari off, seperti itu. Sedangkan di offshore tuh ada banyak, jadi jangan salah paham nih, dunia perminyakan itu ada banyak. Sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan. Pertama itu ada kita bekerja namanya di rig itu tempat penguburan minyak gitu. Kemudian ada di perusahaan construction engineering untuk pemasangan pipa dan pemasangan platform. Ada di perusahaan seperti saya juga, di perusahaan penyelaman, diving atau ROV diving juga. ROV diving itu robot on the water untuk pengecekan pipa-pipa yang di dalam laut yang ketika ada terindikasi ada kebocoran gitu. Jadi perusahaan saya itu maintenance gitu untuk menutup atau membersihkan pipa yang ada di bawah laut untuk oil and gas gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Reni Marlina. Assalamualaikum Kak, sekarang saya lagi dekat sama juga yang mengaku kerja di penguburan migas dan diminta foto KTP, nomor rekening untuk deposit kalau nanti perusahaan transfer untuk biaya nikah katanya. Saya minta foto KTP dia juga, tapi dia memberikan foto KTP dia, tetapi sekarang saya sudah tahu infonya. Makasih banyak Kak. Saya pengen banget ngasih foto orangnya sama kakak biar tahu itu benar karyawan di sana atau bukan gitu. Nah ini yang tadi seperti saya jelaskan, untuk perihal tentang nikah itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ya kalau mau nikah silakan menikah, tidak minta foto KTP, nomor rekening, itu tidak ada urusannya sama perusahaan. Kalau mau nikah silakan menikah gitu. Ya kapan waktu menikahnya ya masing-masing dari karyawan yang menentukan kapan off duty-nya. Jadi disesuaikan dengan off duty dari si karyawan sendiri, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Semua korban wanita ya modus sama, gaji gede di deposit, ingin ada kalangan yang ajuan cuti, rayuan maut untuk dinikahi, dan janji gaji miliaran kan ditransfer. Seperti ada yang belum yakin kalau itu penipu, karena lihatnya penipu. Ini dari Yayan, ini Mbak Yayan ini. Nah, jadi ini saya sampaikan, ya semua korbannya rata-rata wanita gitu. Karena apa? Pekerja di laut itu kebanyakan, apalagi untuk oil and gas itu, bisa dikatakan 99% itu adalah laki-laki gitu. Kenapa korbannya perempuan? Dan rata-rata maaf, perempuan mungkin terlalu berharap bahwa punya pasangan bergaji tinggi dan sebagainya. Dan ini gaji miliaran itu untuk di wilayah kita sendiri itu tidak ada per bulannya. Itu gaji miliaran per bulan itu untuk beberapa posisi enggak. Itu sangat jarang tuh. Mungkin kalau di luar negeri dengan posisi mungkin superintendent di rig mungkin bisa sampai, karena kan kursnya bayarnya dolar gitu. Kalau untuk rupiah sendiri kan mungkin ratusan juta gitu. Atau rata-rata kalau dia gajinya tuh ya belasan sampai puluhan gitu. Karena tergantung posisi masing-masing dan bergerak di bidang perusahaan apa yang seperti saya bilang tadi dibagi gitu. Kemudian untuk teman-teman semua
yang sampai saat ini masih mungkin ada berteman atau dekat dengan orang-orang yang mengaku bekerja di offshore, atau lebih berhati-hati lagi. Itu. Jadi saya tekankan perihal tentang pekerja di offshore itu, bahwa pertama, gaji itu tidak dideposit. Yang kedua itu ketika mengajukan cuti tidak ada diminta untuk identitas untuk ada yang menjamin. Kemudian ketiga, kalau mau menikah silakan menikah, itu tidak ada urusan dengan perusahaan yang bersangkutan gitu. Kemudian keempat, tidak ada membayar orang ketika kita mau cuti dan orang yang menggantikan kita harus kita bayar. Itu tidak ada sama sekali. Kemudian kontrak kerja itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan paling lama itu 1 tahun. Tidak ada yang 5 tahun, seperti itu. Kemudian, untuk akomodasi, transportasi dari tempat kerja kita ke darat, itu semua dibayar oleh atau difasilitasi oleh perusahaan tempat kita kerja. Tidak ada kita biaya sendiri. Mau dimanapun itu. Gitu. Kemudian, yang terakhir itu jangan mudah tergiur dengan seolah-olah penghasilan dari orang-orang yang bekerja di offshore itu yang konteksnya bekerja migas itu langsung kayak ratusan juta per bulan kah atau bahkan miliaran. Tidak, semua itu tergantung posisi masing-masing gitu. Dan harus lebih bijak lagi dalam berkenalan dengan orang. Kalau sudah langsung meminta perihal tentang identitas, kemudian nomor rekening, kemudian langsung menjanjikan untuk menikahi, itu coba dipikir-pikir lagi, apakah itu benar baik atau tulus yang dilakukan, atau memang konteksnya di dalam itu sudah ada berkedok penipu gitu. Dan yang membahas tentang perihal tentang pekerja migran ini sepertinya bukan hanya saya, cukup ada banyak orang juga yang membahas gitu. Dan rata-rata pertanyaannya itu hampir sama perihal tentang itu gitu. Jadi kita harus lebih bijak lagi gitu dalam menggunakan sosial media juga. Jangan terlalu mudah berkenalan di medsos, mungkin melalui Instagram ataupun Facebook ataupun menggunakan aplikasi yang ada saat ini mungkin. Jadi kita harus benar-benar menyortir gitu. Dan mohon maaf juga buat teman-teman semua yang meminta nomor handphone gitu atau nomor WhatsApp saya pribadi. Kalau ada yang mau sharing mungkin bisa di DM, ada yang terlampir di YouTube saya, untuk di Facebook bisa gitu. Tapi kalau untuk nomor WhatsApp, nomor telepon sendiri, saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya saya tidak bisa share karena itu personality dan itu private buat saya gitu. Dan untuk yang terakhir, terima kasih banyak tetap sudah support channel saya, dan semoga secepatnya bisa mencapai 1000 subscriber. Saya berharap dukungan dari teman-teman semua. Jadi semakin banyak orang teredukasi, semakin banyak orang juga tahu akan informasi ini, dan kita sangat membantu untuk mengurangi namanya korban-korban penipuan. Apalagi nih lebih banyak korbannya adalah wanita, supaya perempuan-perempuan yang ada di dekat kita mungkin, atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tidak ada lagi menjadi korbannya gitu. Jadi saya berharap teman-teman semua tetap semakin bijak dan semakin banyak lagi membaca, mencari informasi perihal tentang pekerjaan yang ada di wilayah kita sendiri atau di negara kita sendiri ini, dan jangan terlalu terobsesi dengan materi yang ada gitu. Jadi saya berharap kita dapat lebih terbuka lagi, kemudian saya akan menerima semua sharing-sharing yang ada. Terima kasih, sampai ketemu kembali, bye bye.